Sidang offline yang mengejutkan, Amar Zoni akhirnya diizinkan hadir langsung. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara resmi menetapkan sidang tatap muka alias offline bagi Amar Zoni dan 5 terdakwa lain dalam kasus dugaan peredaran zat terlarang di dalam rumah tahanan. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 18 Desember 2025, pukul 10 WIB. Keputusan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiawati dalam persidangan sebelumnya yang digelar pada Kamis, 11 Desember 2025. Keputusan ini sontak menjadi sorotan, mengingat Amar Zoni sebelumnya ditahan di Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan, lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi yang tak sembarang napi bisa keluar masuk. Pengadilan menyetujui permohonan agar para terdakwa dapat hadir secara langsung demi kelancaran proses hukum. Namun menariknya, keputusan ini tidak berlaku untuk semua terdakwa. 1 terdakwa tidak hadir, kondisi kesehatan jadi pertimbangan serius. Dari 6 terdakwa dalam perkara ini, 1 nama dipastikan tidak akan hadir secara langsung di ruang sidang. Ia adalah Adi Chandra Maulana, terdakwa keempat yang dinyatakan menderita penyakit menular. Informasi ini diperoleh dari surat medis resmi yang dikeluarkan oleh RSUD Cilacap, Jawa Tengah. Dalam sidang, Hakim Elia Rahma menyampaikan bahwa kondisi kesehatan Ade cukup mengkhawatirkan dan ada risiko penularan jika ia melakukan perjalanan bersama 5 terdakwa lainnya dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Oleh sebab itu, Hakim menyetujui agar Ade mengikuti jalannya persidangan secara virtual dari dalam Lapas Nusa Kambangan. Langkah ini diambil demi keselamatan semua pihak, termasuk sesama terdakwa dan petugas yang terlibat dalam proses pemindahan. Upaya diam-diam jaksa, 2 menteri dikirimi surat permohonan. Jaksa penuntut umum ternyata telah melakukan sejumlah langkah strategis sebelum akhirnya sidang offline disetujui. Mereka mengirim surat kepada 2 pejabat tinggi negara, Menko Kumham IMIPAS, Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri IMIPAS, Agus Andrianto. Permohonan itu dikirim pada 5 Desember 2025, berisi harapan agar Amar Zoni dan kelima terdakwa lainnya dapat dihadirkan langsung dalam persidangan. Namun, balasan dari pihak terkait baru diterima pada Rabu malam, 10 Desember 2025, sekitar pukul 19.00 WIB. Balasan yang ditunggu-tunggu ini akhirnya membuka pintu bagi perubahan besar dalam jalannya kasus, dan membawa dampak signifikan terhadap strategi pembuktian di ruang sidang. Izin pemindahan resmi, Nusa Kambangan ke Jakarta hanya sementara. Dalam surat balasan tersebut, Dirjen Pemasyarakatan dari Kemen IMIPAS memberikan izin resmi untuk memindahkan ke 6 terdakwa, termasuk Amar Zoni, dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta. Namun pemindahan ini bersifat sementara dan hanya untuk keperluan mengikuti sidang di PN Jakarta Pusat. Poin ini menjadi krusial karena menunjukkan bahwa negara memberi ruang sementara bagi para terdakwa untuk menghadiri persidangan, tanpa mengubah status atau tempat penahanan tetap mereka. Setelah proses sidang selesai, semua terdakwa akan langsung dikembalikan ke tempat asal mereka di Nusa Kambangan. Koordinasi 4 lembaga demi logistik pemindahan. Isi surat balasan Dirjen Pas juga menyebutkan bahwa proses pemindahan dan pengamanan para terdakwa akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Setidaknya 4 lembaga terkait dilibatkan: Kantor Wilayah Dirjen Pas Jakarta, Lapas Kelas 2A Narkotika Jakarta, Kantor Wilayah Dirjen Pas Jawa Tengah, serta Lapas Khusus Karanganyar di Nusa Kambangan. Semua proses dijalankan di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai pihak yang meminjam narapidana untuk keperluan hukum. Penjemputan dan pengawalan para terdakwa pun menjadi tanggung jawab penuh Kejaksaan, sehingga aspek keamanan dan administratif tetap terjaga ketat sepanjang proses berlangsung. Risiko penularan alasan mengapa terdakwa Ade dikecualikan. Permintaan khusus dari JPU untuk tidak menghadirkan Ade Chandra secara langsung bukan tanpa alasan kuat. Dalam sidang, JPU menjelaskan bahwa Ade saat ini sedang menjalani pengobatan intensif untuk penyakit yang bisa menular melalui udara. Jika dipaksakan hadir bersama terdakwa lain, dikhawatirkan ada risiko penyebaran virus di dalam kendaraan atau ruang sidang. Bahkan, hakim secara terbuka meminta dokumen pendukung berupa rekam medis dari RSUD sebagai bentuk pertanggungjawaban. Semua pihak terlihat sepakat bahwa kesehatan harus menjadi prioritas, apalagi jika menyangkut situasi yang bisa memengaruhi keselamatan banyak orang sekaligus. Publik menanti, apakah Amar akan bersaksi atau bungkam? Dengan kehadiran langsung Amar Zoni di ruang sidang, publik kini berspekulasi tentang kemungkinan ia akan memberikan pembelaan langsung atau tetap memilih diam. Apakah Amar akan menyampaikan pembelaan yang mengejutkan, ataukah ia justru menjaga strategi diam demi menghindari jebakan hukum? Sidang yang akan datang pada 18 Desember mendatang digadang-gadang sebagai salah satu sesi paling krusial karena akan menghadirkan saksi-saksi kunci dari pihak JPU.
Momen ini bisa menjadi titik balik dalam konstruksi kasus yang selama ini berlangsung secara daring dan tertutup. Sidang 18 Desember jadi penentu. Semua mata tertuju ke PN Jakpus. Tanggal 18 Desember 2025 bukan sekedar jadwal persidangan biasa. Di hari itulah, semua pergerakan, kesaksian, dan strategi hukum akan mulai diuji di depan publik. Para saksi dari pihak JPU dijadwalkan hadir, dan kehadiran langsung 5 terdakwa, termasuk Amarzoni, akan membuat suasana sidang jadi lebih intens. Apakah ini akan menguak jaringan lebih luas, ataukah justru membuktikan bahwa para terdakwa punya argumen kuat untuk membantah dakwaan? Satu hal yang pasti, perhatian masyarakat kini tertuju penuh pada PN Jakarta Pusat. Dan semuanya akan terjawab di ruang sidang itu. Publik menanti, apakah Amar akan bersaksi atau bungkam? Dengan kehadiran langsung Amarzoni di ruang sidang, publik kini berspekulasi tentang kemungkinan ia akan memberikan pembelaan langsung atau tetap memilih diam. Apakah Amar akan menyampaikan pembelaan yang mengejutkan? Ataukah ia justru menjaga strategi diam demi menghindari jebakan hukum? Sidang yang akan datang pada 18 Desember mendatang digadang-gadang sebagai salah satu sesi paling krusial karena akan menghadirkan saksi-saksi kunci dari pihak JPU. Momen ini bisa menjadi titik balik dalam konstruksi kasus yang selama ini berlangsung secara daring dan tertutup. Sidang 18 Desember jadi penentu, semua mata tertuju ke PN Jakpus. Tanggal 18 Desember 2025 bukan sekedar jadwal persidangan biasa. Di hari itulah, semua pergerakan, kesaksian, dan strategi hukum akan mulai diuji di depan publik. Para saksi dari pihak JPU dijadwalkan hadir, dan kehadiran langsung 5 terdakwa, termasuk Amarzoni, akan membuat suasana sidang jadi lebih intens. Apakah ini akan menguak jaringan lebih luas, ataukah justru membuktikan bahwa para terdakwa punya argumen kuat untuk membantah dakwaan? Satu hal yang pasti, perhatian masyarakat kini tertuju penuh pada PN Jakarta Pusat. Dan semuanya akan terjawab di ruang sidang itu.